Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang kita pelajari adalah 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang berupa cerita imajinasi yang didengar dan dibaca. Adalah struktur cerita imajinasi. Ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka dalam cerita imajinasi. Biasanya terdapat perkenalan tempat, waktu, dan tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi biasa disebut dengan puncak permasalahan atau konflik, atau rintangan yang dihadapi tokoh utama. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah akhir dari cerita. Akhir dari cerita ini bisa berupa sad ending atau sedih atau happy ending, senang. Jadi struktur cerita imajinasi dibagi menjadi 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Adalah kebahasaan cerita imajinasi. Penggunaan kata ganti. Penggunaan kata yang berhubungan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Pilihan katanya menggunakan kata kias dan makna khusus. Kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang terakhir, penggunaan kalimat langsung dalam cerita. Jadi, 6 macam ini merupakan ciri kebahasaan di dalam cerita imajinasi. Kita bahas satu-satu ya. Adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti digunakan untuk nama orang. Biasanya di dalam cerita, contohnya kata ganti adalah yang pertama, aku, dia, atau memakai nama orang seperti Sinta, Santi, Bella. Nah, untuk yang kedua adalah yang berhubungan dengan panca indera untuk menggambarkan latar. Pada kebahasan ini menjelaskan latar. Latar yang pertama adalah latar waktu. Yang kedua adalah latar tempat. Yang ketiga adalah latar suasana. Untuk lebih jelasnya, contohnya kalian bisa buka buku PR halaman 26. Yang ketiga adalah menggunakan makna kias dan makna khusus. Makna kias atau kiasan adalah memiliki arti yang tidak sebenarnya. Yang kedua adalah makna khusus, adalah makna yang memiliki arti khusus. Jadi, pada kebahasan ini, pembaca harus menerka-nerka maksud dari makna dalam cerita. Ini adalah kata sambung penanda waktu. Kata sambung ini ditandai dengan perubahan kejadian atau perubahan latar. Biasanya cirinya ada kata setelah itu, kemudian, ketika, sebelum, sesudah. Untuk selanjutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan ini biasa ditandai dengan kata tiba-tiba. Penggunaan kata ini mempunyai fungsi untuk memulai masalah atau konflik. Terakhir adalah penggunaan kalimat langsung atau dialog. Dalam cerita imajinasi terdapat kalimat langsung atau dialog. Contohnya, Dan Ibu Dini, ibu kecelakaan. Sekarang ibu dibawa ke rumah sakit dan kondisinya kritis. Nah, contoh ini merupakan kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Jangan lupa belajar. Sebelumnya terima kasih dan jangan lupa untuk dicatat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.